Halo, selamat datang di channel Ruang Lanskap. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa jenis tanaman penambah estetik rumah. Sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu supaya nggak ketinggalan info-info lainnya. Mendekorasi rumah agar terlihat lebih modern dan estetik kini sedang menjadi tren di kalangan masyarakat. Tidak hanya dengan hiasan benda mati saja, tetapi juga dengan hiasan benda hidup seperti tanaman. Selain dapat mengatur suhu ruangan agar lebih sejuk, tanaman juga dapat menambah nilai estetik rumah. Ada beberapa jenis tanaman yang dapat diletakkan di luar ruangan, dan ada juga yang bisa diletakkan di dalam ruangan. Nah, penasaran tanaman apa aja itu ya? Yuk kita simak video selengkapnya. Ini dia 7 jenis tanaman yang bisa menambah nilai estetik rumah kamu. Yang pertama ada tanaman Sansevieria, atau biasa disebut dengan lidah mertua. Nah, tanaman ini berwarna hijau kekuningan dan cocok ditaruh di dalam rumah. Bentuknya yang kecil bisa menambah nilai estetik dekorasi rumah. Teman-teman bisa menaruhnya di ruangan keluarga ataupun di dapur. Tanaman ini ternyata juga berfungsi untuk menyerap polutan pada ruangan. Nah, sehingga udara dalam ruangan menjadi lebih bersih dan segar tentunya. Yang kedua ada tanaman karet kebo. Karet kebo atau Ficus elastica mempunyai daun hijau yang lebar. Sebagai tanaman hias, daun karet kebo ini dapat membantu membersihkan udara di dalam ruangan dengan efektif dan menghasilkan oksigen yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki tanaman karet kebo, teman-teman bisa menaruhnya di luar ruangan untuk mempercantik tampilan rumah. Selanjutnya ada tanaman sirih gading. Sirih gading merupakan tanaman yang cukup familiar dijadikan sebagai tanaman hias untuk mendekorasi rumah. Tanaman ini juga bisa hidup dengan media air. Caranya, cukup letakkan sirih gading pada gelas kaca yang berisi air dan tanaman ini akan tumbuh dengan subur. Yang keempat ada tanaman monstera. Tanaman indoor merambat ini dapat tumbuh dengan baik di cahaya yang terang atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tanaman indoor berdaun besar ini dapat menambah kesan tropis yang hangat untuk interior apapun di dalamnya. Tanaman monstera ini cocok diletakkan di dalam ruangan seperti di ruang tamu ataupun di ruang keluarga. Yang kelima ada tanaman palem kuning. Tanaman palem kuning adalah salah satu tanaman yang paling banyak dijumpai pada sebagian teras rumah. Karena tanaman ini mudah perawatannya serta tahan terhadap sinar matahari. Tanaman palem kuning merupakan tanaman yang bagus untuk menyerap CO2 atau karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Semakin lebar daunnya, maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Tanaman ini akan memberikan kesan rumah seperti hutan hujan tropis. Dengan daunnya yang hijau memanjang dan batangnya yang berwarna kuning. Selanjutnya ada tanaman anthurium. Tanaman anthurium memiliki warna bunga yang cantik,
Oleh karena itu, anthurium dapat memberikan kesan elegan. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik dalam naungan. Anthurium dikenal dapat menetralisir udara dari polutan. Yang ketujuh ada tanaman Philobreakale. Tanaman hias Philodendron 1 ini cukup populer dalam masyarakat. Selain karena namanya yang unik, Philo ini mudah perawatannya dan cara perbanyakannya. Philodendron jenis ini dapat ditanam di tanah langsung ataupun juga di pot. Jika ditanam dalam pot, dapat diletakkan di luar ruangan maupun di dalam rumah, atau bisa difungsikan sebagai tanaman outdoor ataupun indoor. Philobreakale ini memberikan kesan tropis pada rumah, namun penting untuk diperhatikan agar media tanamnya jangan sampai kering. Jika telah tumbuh baik, jangan lupa untuk melakukan pemupukan seperti dengan kompos atau pupuk kandang. Baik teman-teman ruang lanskap, itu dia tadi beberapa jenis tanaman penambah estetik rumah. Nah, dari beberapa jenis tanaman ini, tanaman mana aja nih yang udah ada di rumah teman-teman semua? Jangan lupa untuk melakukan perawatan tanaman secara rutin di rumah ya, supaya tanaman di rumah tetap memberikan kesan estetik pada rumah. Sekian video ruang lanskap kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.